Dan kalau nurutin itu mas, sebenarnya kita sudah lebih hancur daripada sekarang. Tapi rakyat Indonesia tidak hancur. Saya kasih contoh jilbab. Sekarang saya tanya di seluruh Indonesia yang pakai jilbab kira-kira berapa persen? Berapa? Kita rendah hati wis 80 gitu ya. Tidak usah 90. Mas kalau lihat prosesnya kan Islam dihancurkan. Ya tak Pak Muzani? Semua segi Islam, khilafah aja dianggap subversi dan radikal kok. Ya toh? Islam diejek, dihancurkan, dibully, apalagi di Facebook yang abal-abal. Itu Islam dihabisin, dihina luar biasa. Tapi lo kok jilbaban? Dan jilbab Indonesia tidak seperti di Arab Saudi. Kemarin saya berhenti di Cepu jam 3 dari Bojonegoro. Sampai di Jepara jam 7 kira-kira. Jam 3 itu mas, jilbaban, nganggo pit, nggawa rengkek. Itu indah luar biasa. Selama ini yang namanya jilbab itu kan seperti kemewahan gitu ya. Itu orang yang serem, alim. Enggak mas, nggawa rengkek mas nang pasar. Jilbaban. Indonesia itu santai. Indonesia itu bisa menaklukkan yang serem-serem menjadi lucu. Betul enggak? Betul enggak mas? Dan itu satu tindakan radikal yang luar biasa. Coba Indonesia itu, ya Allah. Kan hidup itu kan berjalan ke depan. Kalau pakai Mbah Geol, semakin kamu menarik busur ke belakang, semakin jauh pencapaian ke depan. Gitu ya. Semakin kita mengerti asal-usul kita, semakin efektif kita mengetahui tujuan kita. Jadi kalau pakai terminologinya gini, ada sesuatu yang harus kita ketahui. Ada sesuatu yang kalau bisa kita ketahui. Kalau pakai matrik Islam ya. Ada sesuatu yang boleh diketahui, boleh tidak diketahui. Ada sesuatu yang sebaiknya tidak usah kamu ketahui. Atau bahkan ada yang tidak boleh kamu ketahui. Misalnya aurat tetangga, misalnya gitu ya. Nah, hal-hal yang menyangkut sejarah itu ada di antara 5 itu. Pasti kita berdebat, semua orang akan berbeda pendapat di antara yang 5 tadi. Harus tahu, kalau bisa tahu, boleh tidak tahu. Kalau bisa tidak usah tahu. Yang nomor 5 adalah jangan sampai tahu. Nah, sekarang yang menyangkut misalnya sampai ngomong Atlantis, ngomong Nabi Ibrahim, ngomong apa lagi, termasuk Enrekang. Enrekang kan juga punya posisi penting di dalam geografi dunia. Karena Enrekang itu kan termasuk salah satu titik tengah di antara kutub utara, kutub selatan dan seterusnya. Andaikan kita tidak tahu apa-apa yang di belakang kita, sebenarnya tidak ada masalah juga. Yang penting jalan ke depannya kita tahu. Gitu ya. Mungkin kita tidak bisa menceritakan Rasulullah itu dulu gimana secara antropologis, sosiologis, nasabnya dan seterusnya. Mungkin kita tidak tahu sama sekali. Bahkan kita tidak tahu bahwa Rasulullah itu turunan Nabi Ibrahim melalui Ismail misalnya. Tidak tahu juga tidak apa-apa, asal Anda sholat 5 waktu, asal Anda berbuat baik kepada orang lain, asal Anda selalu bertauhid kepada Allah, kan tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Nah, kalau memang kita perlu mencari bros, sampai Anda googling terus mencari Atlantis segala macam, padanan abadnya dengan banjir Nuh apa, gitu, dan seterusnya. Mohon diketahui prinsip begini, apa yang Anda kenal di sejarah di kampus, yang akademis, yang resmi, yang disebut legal itu juga relatif. Jadi jangan dipikir kalau sejarah resmi itu pasti benar, ya kan gitu. Dan juga jangan terlalu percaya bahwa yang bukan sejarah resmi itu tidak benar. Karena sama-sama nggak tahu sebenarnya. Nah cuman kesombongan orang modern ini adalah apa yang mereka akui itulah yang benar, yang mereka tidak akui itu salah, kan begitu. Ambok wes kamu juga boleh bersikap begitu. Misalnya orang Bojonegoro, Angling Darmo tidak ada dalam sejarah resmi Indonesia. Badik Madrim, Dewi Setiawati tidak ada. Jurus-jurusnya apa saja, 2 orang sakti Raja dan Patih itu, ya tidak diakui oleh ahli sejarah. Bahkan Wali Songo juga sudah ada kecenderungan akan tidak diakui. Karena tidak bisa dibuktikan secara
historis akademis. Karena Tuhannya adalah historis akademis tadi. Kalau tidak diakui di Fakultas Ilmu Sejarah, berarti tidak benar kan begitu. Nah gue ya rasa peduli. Mereka, aku tanya, siapa bilang Gajah Mada itu wajahnya kayak gitu? Atas dasar apa? Gede pipinya, tembem gitu kan? Bagaimana kalau itu sejarawan kita inisialnya MY, ya, suatu hari dolan dalam rangka penelitian ke Trowulan, terus patung yang paling menarik adalah patung yang kemudian diakui sebagai Gajah Mada. Bagaimana kalau saya bilang enggak, Gajah Mada enggak gemuk gede, Gajah Mada itu kurus tinggi. Yang mana yang benar? Sama-sama relatif. Nah, kalau gitu Anda ngeyel aja. Untuk siapa bilang Gajah Mada gemuk? Enggak, dia kurus. Justru karena dia kurus itu maka dia lincah. Kalau gede gini berarti badannya gempal, susah dia mau kemana-mana. Itu semua relatif, Mas. Itu semua relatif. Sekarang tanya sama ahli sejarah di dunia. Kok tahu bahwa manusia pertama Nabi Adam? Dari mana dia risetnya? Kok tahu kalau namanya Adam? Dia akan ambil dari kitab suci. Sebenarnya kitab suci bukan buku sejarah. Itu kan soal iman saja. Anda percaya apa tidak sama Allah? Kenapa sekarang semua orang di dunia sepakat Adam adalah manusia pertama? Atas dasar apa? Secara historis, akademis ya bisa dibuktikan kok. Anaknya berapa? Umurnya berapa? Adam 1000 tahun, Nuh 950 tahun, Ibrahim 164 tahun, Isa 62 tahun, Ismail 145 tahun. Siapa bilang? Koncone takon niku. Memang kamu sekampung sama Nabi Ismail? Semua sama-sama enggak tahu, Mas. Jadi Anda jangan pusing. Semua relatif kok. Meskipun sejarah resmi ditulis oleh Kemendiknas, itu jangan dipikir pasti benar. Kalau soal Quran dan kitab suci, kita sebut benar karena kita urusan percaya bukan urusan ilmu. Urusan iman bukan urusan ilmu. Maka dibagi dua, Mas. Hal-hal yang masih mungkin kau jangkau, kamu ketahui dan kamu simpulkan, jalannya adalah ilmu atau alatnya adalah ilmu. Yang kamu tidak mungkin mengetahuinya, jalannya adalah iman. Itu tidak hanya soal Atlantis dan sejarah dunia, Ibrahim istrinya berapa segala macam, ya. Istri aja gitu, Mas. Yang bisa kamu pelajari dari istrimu, pelajari. Yang kamu tidak bisa meraba pakai iman. Bayangin kalau istrimu pakai ilmu dok, tidak pakai kepercayaan kepada kamu sebagai suami. Jadi tiap hari dia khawatir ada kemungkinan suami saya tidak ke kantor loh ini, tapi ke losmen loh ini, ya. Ada mungkin malah di toiletnya kantor loh, kan bisa, Mas. Nah, aplikasi dari kecurigaan ilmiah Anda itu kan hipotesis namanya. Maka Anda sewa detektif untuk mengawasi suami Anda, gitu kan. Terus bagaimana prakteknya? Jadi makanya ada sesuatu yang menghadapinya dengan ilmu, ada yang menghadapinya dengan iman. Tinggal pilih. Dan masing-masing ada ringan beratnya. Imannya ada beratnya, ilmu juga ada beratnya. Fahmi bahasa disebut benar yang tidak bisa, disebut salah juga tidak bisa, sama-sama tidak tahu kok. Makanya kan saya sering memberi hipotesis yang Anda tidak bisa bantah juga kok. Wong saya juga tidak tahu persis kok. Gitu loh. Nabi Adam khitan apa enggak? Ayo. Khitan apa enggak? Nabi Adam. Singitan sopo? Apa khususnya Nabi Adam malaikat Jibril yang turun ke bumi terus nggawa anune bambu kayak di gini. Lah, kalau Anda pusing dan dibebani oleh pertanyaan sejarah apakah Nabi Adam khitan apa tidak, ya mending kamu ngaji aja daripada, maksud saya, lah apa kon kurang ndolek-ndolek. Wong sak kamu Gus Dur berat badannya berapa? Ya enggak tahu dong. Banyak mana yang kita enggak tahu dan yang kita tahu. Apakah semua yang Anda tidak tahu itu harus tahu? Enggak apa-apa enggak tahu. Bahkan ada yang tidak boleh tahu. Jadi Anda sekarang harus punya pembagian mana yang Anda harus tahu, mana yang Anda sebaiknya tahu, mana yang tahu ya boleh, enggak tahu ya boleh, mana Anda yang enggak perlu tahu, mana yang Anda sama sekali enggak boleh tahu.
Kan gitu Mas. Nah, seluruh pertanyaan Anda tadi itu harus diletakkan dulu di mana. Misalnya Atlantis ya spekulasi Mas. Wong ahli sejarah sendiri kan bertentangan. Si Santos kan juga tidak disetujui oleh hampir semua sejarawan yang lain tentang Atlantis. Gitu loh. Orang Jawa sendiri juga ngerti asal usulnya. Kan gitu. Sebenarnya orang Yahudi kan mengatakan mereka turunan Ismail. Sementara orang Arab mengatakan mereka turunan Ismail juga. Yang mana yang benar? Lah kok repot? Wong kene iki Bung Karno anak Piro kene yo gak ero adane. Masa kita sampai nyari-nyari sampai Nabi Ibrahim sampai enggak apa-apa enggak tahu sebenarnya Mas. Gitu ya Mas ya. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi kira-kira Anda enggak usah mencari kebenaran di sini. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran hanya datang dari Allah. Kalau kita enggak tahu enggak apa-apa, asal Anda berbuat baik kan selesai masalah. Kecuali Anda mau menjadi ahli sejarah beneran. Sampai Anda selidiki dulu ada pesawat luar angkasa yang terbangnya dari Kediri. Sejarah lapangan terbang yang paling panjang, yang paling lebar, yang paling jauh, dan itu pesawatnya pasti sangat besar, dan pesawat luar angkasa juga bisa lewat dari situ, itu kan di Sulawesi Selatan. Lapangan terbangnya masih ada, meskipun sekarang dipenuhi rumput dan pohon-pohon, tapi masih ada. Tapi kan kita nggak tahu asal usulnya, jadi nggak perlu tahu nggak apa-apa Mas. Cuman kalau tahu alhamdulillah, tapi jangan jadi pedoman hidup. Pedoman hidup adalah yang di depan, Sirotol Mustaqim, meskipun nggak tahu belakangnya. Lah sekarang kan kasihan kalau anak yang dibuang di sampah. Ada tuh banyak tuh bayi dibuang di tempat sampah, terus nanti dia gede dia nggak tahu siapa ibunya siapa bapaknya. Jangankan masa silam yang menyangkut Atlantis, loh wong bapak ibunya dia enggak tahu, apakah dia celaka hidupnya? Enggak, yang penting dia berbuat baik ke depan lewat Siratal Mustaqim dan menjadi ahsanut taqwim. Gitu ya Mas ya. Nah, kembali ke Mas Zulfikar, ini tak jawab sekalian ya Mas. Budaya tadi itu, budaya itu bikinan manusia. Kalau agama bikinan Allah kan gitu. Ya, jadi sebenarnya kita itu memang harus bikin manajemen dan skala prioritas yang tepat dalam hidup ini. Jadi umpamanya yang nyuruh sholat Allah, tapi yang bikin sajadah Anda, yang bikin masjid Anda. Nah masjidnya itu bisa bernilai budaya, meskipun itu atas perintah Allah. Allah nyuruh nutup aurat, terus kita bikin budaya jilbab, gitu ya, budaya celana, budaya baju. Jadi itu yang disebut budaya asing itu relatif sekali. Nah, di barat tidak dibedakan Mas. Ini saya terus terang tapi tidak usah jadi bahan perdebatan dan tidak usah dipamerkan kemana-mana. Kalau Anda sholat subuh, yang bikin sholat itu kayak gitu siapa? Allahu Akbar, terus rukuk, terus sujud itu siapa? Itu idemu apa ide Kanjeng Nabi Muhammad apa ide Allah? Allah kan? Maka disebut ibadah mahdoh. Yang menentukan 2 rakaat siapa? Karanganmu sendiri karena kamu pagi-pagi masih males, ataukah memang Allah nyuruhnya 2 rakaat? Nah, yang Allah suruh namanya mahdhoh. Sekarang kalau Anda ke gereja hari Minggu, itu yang nyuruh Allah apa karanganmu sendiri? Padahal dalam definisi kita, agama adalah suatu perilaku yang asal usulnya ada mahdhohnya, ada yang Allah perintah langsung. Kalau ngarang sendiri namanya ibadah muamalah. Nah satu-satunya yang punya mahdhoh Islam. Tapi kalau ini diumum-umumkan, jadi bahan pertengkaran. Jadi kita tuh tidak akan bisa menemukan kebenaran sebagai bangsa, karena begitu kebenaran dikemukakan jadi bahan bully, kena pasal. Gitu loh Mas. Sara itu loh, piye? Gitu loh Mas. Ya Mas, jadi menurut saya budaya tadi itu oke, memang begitu. Tapi kan kalau saya agak lebih jujur lagi gini, ya kan memang keputusan bangsa kita untuk meninggalkan bangsa, untuk meninggalkan budayanya sendiri. Kan keputusan 45. Kapan bangsa kita punya negara, kok terus bikin negara? Berarti kita memang tidak memakai budaya kita. Kan itu Mas. Semua kan memang kita, itu yang saya sebut peradaban
kontinuasi dan peradaban adopsi. Yang kita lakukan adalah peradaban adopsi. Kita tidak meneruskan orang-orang tua kita dulu. Yang kita lakukan adalah mengambil dari luar. Betul enggak? Semuanya, hampir semuanya. Kita enggak melanjutkan kita. Kita enggak, mbah begini kita enggak. Kita enggak melanjutkan apa yang pernah ada. Nama Iya ini menggali kembali apa yang dirobohkan kita tegakkan, apa yang dilupakan kita ingat, ya. Apa yang diejek orang kita hargai, kan begitu. Mak Iya kan memang prinsipnya seperti itu. Apa yang orang meremehkan kita coba rekrut untuk kita hargai kembali. Makanya di Mak Iya, saya lebih modern mana forum Mak Iya dengan forum-forum modern di kampus-kampus atau di tempat-tempat modern. Lebih modern mana? Nah, Arab ngomong modern. Mana ada forum yang tanpa syarat, dari agamanya sampai sukunya sampai pakaiannya, ya? Mana ada forum? Lebih modern mana forum Anda ini dengan semua forum yang ada di dunia? Kalau ngomong mimbar bebas, mana yang lebih bebas dibanding Mak Iya? Di mana-mana mimbar bebas tapi ya tetap dibatas-batasi. Di sini kan enggak. Lebih demokratis mana forum Mak Iya dengan semua forum demokrasi yang ada di luar? Kan begitu. Belum yang lain-lain, Mas. Enggak usah softwarenya, hardwarenya aja. Mana ada forum sampai jam 3 di seluruh dunia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Jokowi? Emang ada yang kemerisik, kemeruyuk di antara Anda? Enggak ada. Tadi saya di dalam seperti tidak ada orang di luar, hanya ada yang ngomong di sini toh. Tapi tidak ada suara-suara Anda berbisik-bisik atau kemeruyuk orang. Bahkan bayi datang tidak menangis. Belum pernah ada terdengar bayi nangis di Mak Iyahan. Padahal bayi yang datang kayak tadi malam, kalau 20 ada. Yang anak kecil 100 ada. Kapan ada pernah anak kecil nangis minta pulang kepada ibunya atau bapaknya? Tidak ada toh. Asal Anda tahu bahwa itu bukan karya saya, itu adalah karya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadiah dari Allah untuk Anda semua. Itu tanda-tanda bahwa Anda ini disayang dan Anda ini dicalonkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin pada hari esok. Itu loh, Mas. Ada banyak faktor yang lain sebenarnya, Mas. Radikalis. Emang Mak Iya enggak radikal? Pol. Ya, Mas. Kok kita nggak dituduh radikal? Karena yang disebut radikal itu yang tidak sama mereka. Betul? Yang tidak pro mereka disebut radikal. Padahal kan itu radikal pol. Pol, cak pol-pole. Cara berpikirnya ya toh, bentuk forumnya, bentuk komunikasinya, semua radikal, tidak seperti yang lain sama sekali, ya toh? Adakah satu forum di luar yang bisa menikmati Kiai Mustafa W. Hasyim? Coba Pak Mustafa W. Hasyim tampil di forum lain. Dibully. Di sini enggak, karena kita mengerti keindahan yang sejati, karena kita mengerti keindahan yang sesungguhnya. Selama ini kita salah sangka bahwa yang hebat adalah orang yang ngomongnya lancar, ya toh? Orang yang cantas. Ora. Itu keindahan tingkat rendah. Keindahan tingkat tinggi adalah semakin tidak jelas. Ya toh? Ya toh? Loh, nek penyair kan, kalau Rendra kan gini, Mas. Aku melihat orang-orang miskin di jalan. Ngono kaya nek Rendra terus ketanya dibuang set ke tas berikutnya. Mustafa kan enggak dibolak-balik sampai sini. Apakah ada di seluruh dunia penyair baca puisi dikomentari sendiri? Di sini kita menemukan kedalaman-kedalaman dan dimensi-dimensi misterius dari keindahan, kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan. Dan tidak ada resiko apa-apa kok. Semua orang bahagia kok. Gitu ya, Mas ya? Ya, Mas ya. Jadi tidak perlu cari jawaban sampai sejauh itu. Sekarang asal Anda tidak terpengaruh kan beres. Dan kalau nurutin itu, Mas, sebenarnya kita sudah lebih hancur daripada sekarang.
Tapi rakyat Indonesia tidak hancur. Saya kasih contoh jilbab. Sekarang saya tanya di seluruh Indonesia yang pakai jilbab kira-kira berapa persen? Berapa? Kita rendah hati wis 80 gitu ya. Enggak usah 90. Mas, kalau lihat prosesnya kan Islam dihancurkan. Ya tak Pak Muzani? Semua segi Islam, khilafah aja dianggap subversi dan radikal kok. Ya tak? Islam diejek, dihancurkan, dibully, apalagi di Facebook yang abal-abal. Itu Islam dihabisin, dihina luar biasa. Tapi lu kok jilbaban? Dan jilbab Indonesia tidak seperti di Arab Saudi. Kemarin saya berhenti di Cepu jam 3 dari Bojonegoro sampai di Jepara jam 7 kira-kira. Jam 3 itu Mas, jilbaban, nganggo pit, nggawa rengkek. Itu indah luar biasa. Selama ini yang namanya jilbab itu kan seperti kemewahan gitu ya. Itu orang yang serem, alim. Enggak Mas, nggawa rengkek Mas nang pasar. Jilbaban. Indonesia itu santai. Indonesia itu bisa menaklukkan yang serem-serem menjadi lucu. Betul enggak? Betul enggak Mas? Dan itu satu tindakan radikal yang luar biasa. Coba Indonesia itu, ya Allah. Eman kalau orang Indonesia enggak masuk surga, Allah gelo. Ya, indahnya kayak gini kok orang Indonesia itu indah. Rakyatnya rakyat terbaik di seluruh dunia. Tidak ada rakyat kayak Anda itu tidak ada. Seharusnya marah tidak marah. Seharusnya berontak tidak berontak. Kalau maknya berontak kira-kira. Jadi terakhir Pak Muzamil, di dunia ini apakah apa yang terjadi itu apakah pertarungan kekuatan? Bukan. Kalau pertarungan kekuatan, aku kira-kira kuat orang. Karo kue kabeh. Gitu? Apakah di dunia ini yang terjadi, yang harus dilakukan adalah pertentangan kekuasaan? Tidak, yang kita lakukan tidak. Apakah yang terjadi di dunia ini adalah adu sakti? Kira-kira kalau adu sakti kita menang enggak? Lho piye wong kowe nganti jam 3 aku dungu ya iso kok. Piye coba? Loh kalau urusan Indonesia itu adalah menang-menangan siapa yang menang pilpres jadi presiden, kita menang dong. Tapi bukan itu membangun Indonesia. Bukan itu. Kita ingin semuanya terlibat di dalam bebrayan yang sebaik-baiknya, tidak ada seorang pun yang boleh menderita. Kan begitu. Bukan saya menang terus saya merayakan terus untuk menginjak-injak penderitaan orang yang kalah. Di dalam maknya apa hidup ini menang dan kalah? Bukan. Bukan. Apakah boleh dalam Islam menang melawan orang lain? Bal-balan tok boleh. Gitu. Bal-balan tok apa olahraga boleh itu ya. Permainan itu boleh. Tapi kalau saya menang lawan Anda, terus hebatnya apa? Kan saya harus menang melawan diri saya sendiri. Seperti sabda Rasulullah, ba'da perang Badar. Kan gitu. Maka jangan suruh saya lakukan apa-apa di Indonesia yang pedomannya kayak gitu. Loh nek yang harap menang ya aku menang lah. Gitu loh. Ada sahabat saya, salah satu dulu temennya Kiai Kanjeng almarhum sekarang namanya Muhammad Adibiono. Itu kalau dia lawan Guncek aja dia menang perang waktu itu, menang duel. Ya, itu anak saya dari Jember. Ngerti ya no, Mas? Yono itu kalau ditantang orang didatangi, Mas, cepet melayu, saiki cepet melayu, gue mesti kalah karo aku. Yono Mas, mesti kalah gue, melayu saiki, nek gue orang melayu aku loh sing melayu. Lu kan indah Mas, lah nek arep ngalahke wong lupa ngele. Tapi apakah mengalahkan itu indah? Yang indah adalah menang kedua-duanya, betul enggak? Itu kita sudah sampai ke situ. Jadi saya bukan politisi praktis, saya tidak akan bertarung, saya tidak akan macam-macam. Lo bertarung, siji kalah, siji menang. Padahal kita sebagai orang Jawa aja sudah tahu menang tanpa kalau perlu menang jangan sampai yang kalah tahu dia kalah. Itu Mas.
Saya mengalahkan orang, tak sembunyiin jangan sampai dia tahu bahwa dia kalah. Dan saya tidak akan datang dengan kemenangan saya. Itu namanya manusia. Nek menang-menangan ku jenenge macan karo kewan kan begitu. Maka kita tidak lakukan itu semua. Gitu ya Mas, ini melebar sedikit supaya Anda juga tidak perlu mencari apa-apa yang sebenarnya tidak perlu dicari. Yang penting ke depannya Anda beres. Gitu ya Mas ya. Termasuk rasa dadi kentir, memang orang ngerti rasa gitu. Oke, waktunya habis kira-kira. Di Indonesia ini kelemahannya kan gak roh mbah-mbah nih. Gitu mboten. Aku takon nang awakmu kon roh Tan Malaka. Sing roh angkat tangan. Arang sing roh. Kon roh Buya Hamka. Tahu krungu? Tahu krungu didik ya? Awakmu roh Mbah. Ayo rumah aku doa kon iki. Intinya inilah, intinya awake dhewe iki kurang perhatian nang mbah-mbah. Awake dhewe iki kurang rodok duraka lah awake dhewe. Dadi engko ayo disinaoni bareng. Wong awakmu wong Jawa, kudune kan mbah-mbah wis ninggali 18 tingkat nasab. Jadi awakmu, bapakmu, mbahmu, buyutmu, canggahmu, udek-udekmu sak piturut sampai 18. Dan itu tidak bisa kita pertahankan. Kene ruwe paling pol mbah. Buyut wis gak ro lah ngono. Nah, beliau Sayyid Abdullah ini kan di sini ini datang dari Rusia namanya ya. Jadi ketika beliau hadir ke sini untuk berdakwah itu kan gurung ana Indonesia barang re. Ya. Gurung Indonesia apa meneh Jokowi gurung ana, ya. Gurung ana Jawa Timur ya gurung ana wektiku, ya. Karena yang Anda kenal sekarang kan ketika Indonesia wis dadi negara, wis ana provinsine, ana ibu kotane sak piturute waktu iku gurung ana, waktu iku jek Mojopahit, ya, jek Mojopahit abad 13-14. Tuh, jadi ini beliau ini era gurune Kanjeng Sunan Kalijaga. Dadi wis senior ya. Kanjeng Sunan Kalijaga lahirnya 1450 ya. Nah beliau sebelumnya era Sunan Giri, Sunan Ampel, tapi sesudah Mbah Maulana Malik Ibrahim. Jadi dulu ada biar gak ada paspor nang ndi saiki lak nggo KTP kon ya. Saiki sembarang kudu nggo kartu ya. Mune-mene kon nang ndi ku wis gak butuh kartu mergo wis ditok ndek bathukmu. Jadi meneh-meneh iku KTP, SIM, terus apa meneh data-data liyane misalnya kartu kredit sak piturute ya, iku wis dicokno ndek kene, dilebokne kaya susuk ngono lho. Ya, meneh-meneh. Dadi kon nang diae konangan, kon nang diae ketok, kon njupuk apa ketok gitu loh. Meneh-meneh ngono iku. Nah, zaman Mbah Sayyid Abdullah ini kan durung ana negara, durung ana paspor, durung ana presiden, durung ana gubernur, durung ana polres gitu, durung ana dandim karo dan ramil, durung ana babinsa sak piturute. Dan waktu itu durung ana mall barang, durung ana handphone. Saiki lak ruwet wong urip iku ya. Nih sing nggawa handphone. Ya. Nah biyen urip sederhana. Nah saiki aku memberi pengantar iki cek awake dhewe iki roh rada luwih mendasar. Waktu itu belum ada komplikasi. Saiki iki akeh wong Islam gurung karuan Islam, ya ta gak? Saiki akeh wakil rakyat gak tau kepethuk rakyate. Ngono ya. Gawe undang-undang gak kondo-kondo. Ya. Kepeduk di lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi kita hidup di dalam zaman yang sangat ruwet dan sangat complicated. Ya.
sembarang kudu ditokno nang wong pinter zaman modern. Nek karo wong modern karo wong sing ndek kampus, ndek departemen gak ditok berarti gak ono. Jadi misalnya Wali Songo itu tidak ada di dalam fakta akademis sejarah, dianggap tidak ada. Mergo apa? Mergo gak iso mbuktekno. Apa meneh Mbah Sayyid Abdullah gak ono dalam sejarah. Ojo meneh kok Mbah Sayyid Abdullah. Nabi Adam lho boleh ono nek ono di sejarah. Gak ono karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa Nabi Adam pernah ada. Tidak ada bahannya dan tidak ada torikotnya atau metodenya. Nah, aneh wong modern awakmu nyukelahno anak sampai nang kampus dadi dokter bangi ya hati-hati. Sebab wong di kampus iku, wong di universitas iku ngene. Nek dhek gak iso ndelok dianggap gak ono. Karena secara akademis untuk disebut ono iku kudu ketok, kudu iso mbuktekno, kudu memenuhi rumus-rumus tertentu. Jadi misalnya Kanjeng Sunan Kalijaga bahannya apa? Bahannya mek dongeng karo apa pengetahuan rakyat yang mereka sebut mitos. Nah, mitos berarti gak ono. Jadi wong saiki iki sembarang kudu diukur berdasarkan rumusnya wong pinter di kampus-kampus iku rek ngono ya. Nah, Mbah Sayyid Abdul gak ono, Nabi Muhammad jan yo gak ono. Karena Anda tahunya Nabi Muhammad tidak dari bahan sejarah modern, tapi dari turun-temurun pengetahuan sejak beliau sampai sekarang. Apa meneh Nabi Adam gak ono. Ojo meneh kok malaikat. Takono rektor Diait soal malaikat itu tidak sah dia jawab karena dia gurung tahu mbuktekno. Karena gurung iso mbuktekno berarti lah gak bener lah ngono. Nah, ini kita coba eksplorasi bareng-bareng kok. Cek awakmu, cek kita malam ini mendapat makna, mendapat nilai dan kesadaran bahwa acara ini apik banget Bapak-bapak. Acara ini betul-betul nguri-uri mbah sing secara sejarah gurung karuan diakoni, tapi kita mengakui dan kita mendoakan dan kita bercermin kepada beliau, kita belajar kepada beliau lah ngono ya. Dadi urip di dunia iku aja nemen-nemen kon. Gak tepak dunia iku. Gadel. Apa mek ngono tok ya. Kon mangan enak dilungkas kempong. Ya ta gak? Saiki iki sembarang dadi ancaman. Mangan sego bahaya mergo gula. Apa meneh kok mangan ngombe nganggo gula kok lara diabetes. Sembarang salah saiki. Engko apa meneh dadi kalori tinggi apa jenenge? Tensi tinggi, kolesterol semua penyakit macam-macam. Jele salah, blinjo salah ya. Sembarang kok merusak iki sing rusak iki rahmatnya Allah aku menungsone sing gak tepat. Menungsone gak tepat. Lah ngono sih, anjane menungsone iku wis metabolismenya, komposisi jasadiahnya, terus gaduane karo rohaniyahnya, hardware dan softwarenya iku wis gak karu-karuan dadi dikai apa lara. Kita mboten. Kita gak. Nah, jadi malam ini kita pelajari wis takon ojo nemen-nemen karo dunya iki. Dunya iku alah mek ngono tok lah, ya. Sing penting kon awakmu biyen lak wong swarga sih. Wis ana kon biyen ndek swarga cuman gak eling. Begitu kon lahir digawe lali, bongko kon ya. Nah, kon mari ngono dadi anake bapak, ibu, bapak, mbok, emak ya. Iku kewajibane bapak dan ibu itulah adalah memproses anake cahe eling biyen niku kon ndek endi, kon niku sapa, kudu lapo. Alas tu bi rabbikum. Gusti Allah wis janji karo awakmu, rek Gusti Allahmu sapa, dudu aku ta. Terus sadurunge lahir awakmu wis njawab nggih, sampeyan Gusti Allah kula. Lah ngono. Begitu lahir procot lali, apa meneh ndelok bapake nangis. Lah kok bapakku ngeteseh ngono rek, akhirnya nangis ya. Itu. Nah, mangono sekolah MTQ apa jenenge TKIT sampai engko SMA sampai kampus. Sebenarnya tujuannya adalah cek awakmu eling sapa kon. Cek awakmu roh ben tekon ndi. Soalnya kok gak iso balik nang ndi kon kejaba nang kampungmu dhewe. Mulane rumusnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ilaihinya itu di mana? Iku tugasnya sekolah jane, tapi sekolah saiki gak ngurusi iku. Sekolah saiki lah ya apa carane cek sugih ngono to? Iya, nek dadi pejabat cek iso
mbujuki wong ya, nek dadi wong pinter minteri wong, nek dadi wong ampuh ngampuhi wong, gitu gak? Nek dadi wong dukur ndukuri wong, dadi wong kuat nguati wong, dadi wong lanang ngelanangi arek wedok, gitu. Lah ngono sih saiki. Nah, sekolahan saiki iki gak ono hubungane karo akhirat, Rek. Dadi kono aja nemen-nemen sekolah tetep tapi tujuane cek ibumu seneng, bapakmu seneng, awakmu gampang nyambut gawe mek iku tok. Tapi duduk soal sangkan parane urip, nek sangkan parane urip ojo sinau nang sekolahan, nang kampus, sinau nang Mbah Sayyid Abdullah karo dulur-dulur kabeh ndek kene sing selalu nguri-uri apa kehidupan beliau di abad 14 kira-kira itu ya. Jadi ini matur nuwun saya, ada acara ini saya matur nuwun mergo saiki iki wong wis gak eling wingi-wingi sapa. Ojo meneh kok alah. Saiki iki ilingi ku mek didik. Nek wingi esuk mangan apa sampean? Lali ya, ya. Lali. Jadi saiki wong iku sumbu pendek, lalian. Gitu, lalian. Selamat bojone gak lali deh. Bojone lali bisa. Engko moro-moro kamu kok rangkul. Loh, tutup bojoku ta ngono kok kon. Ya. Jadi teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, ayo malam ini kita manfaatkan betul. Caya awake dhewe iki punya sopan santun kepada Allah. Nek punya sopan santun kepada Allah berarti awakmu ngerti riwayate malaikat, ngerti riwayate jin, ngerti riwayate para wali, wali kutub, mbah-mbahmu biyen. Ayo diuri-uri teman-teman gitu ya. Nek arek saiki lak ruwe mbah tok. Aku eksperimen iki tak takoni anggo wis buyut wis gak ro deh. Aku cek lumayan roh aku. Aku roh, pokoknya roh aku Nabi Adam ya. Jelas aku roh aku ya, ngono ya. Oke. Apa rek? Ulo. Ah, berarti awakmu iki ndek swarga. Kok nek wedi ulo mlebu neraka ae, ngono ya. Gak, lha ya apa kon dhewe nggo ulo dhewe ngono ya kaya. Sing wedok sing didelok ya ulo. Ya tak. Bayangno nek wong wedok sampai tuwa gak oleh ulo. Ya lah ya. Jemureng-mureng ya. Jemureng-mureng rek ya. Angger wis guyon, atimu ikhlas, neriman, pikiranmu cerdas, barokah Allah mlebu nang awakmu, nang jiwamu, nang pikiranmu. Engko nyambut gaene lancar sembarange fresh ngono ya. Ngono rek keluargamu seger ya. Ya muring-muring kadang-kadang perlu, muring-muring kadang-kadang perlu, ojo gak muring-muring blas ya. Gitu loh. Ono perlune soalnya nek mari muring-muring iku kon gak percaya ya, takon sing di bojo. Nek wis mari uring-uringan karo bojoku enak turune. Kon menengae kon durung ro apa-apa kon ya. Oke, aku minta dengan kepada Kiai Kanjeng sholawat, kemudian kita sambung dengan 3 sholawat sholah ya pambuka, kemudian ya Allah ya Azim. Ya Allah ya Azim itu artinya itu sebenarnya bukan sholawat, itu sebenarnya doa. Wahai Allah yang Maha Agung, Engkaulah satu-satunya Maha Agung. Kami semua sedang ditimpa masalah yang sangat berat yang kami tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi apapun masalah kami, seberat apapun problem kami ya, akan luluh, akan meleleh, akan lenyap di hadapan kekuasaanmu dan cintamu yang Maha Agung ya. Qad hammana hamun azim wa kullu hammin hammana yahunu bismika ya azim. Jadi sing pertama iku ndonga. Aku takon ngene rek. Jajal iki jajal kon jawab apa polos saya jadi ugi apa-apa ya. Indonesia iki duwe masalah gak? Ibarat penyakit itu sitok loro tau komplikasi. Oke. Jadi pertanyaanku sederhana. Angel di ngurusi Indonesia tamel bu swarga. Betul ngene gampang di ngurusi Indonesia tamel bu swarga. Gampang di. Lha ngurusi swarga nek mlebu swarga lek gak nemen-nemen angel ya. Ya toh, sembayang ping 5 sing tertib, atimu aja rusuh ya.
Nek wis rabi aja lerak-lirik, ya nek wis mangan aja kakean karo tangga apik kabeh, karo anak santun, wis awakmu wis latihan Robbinas, Malikinas, Ilahinas, sak piturute iku diterapno gak angel mlebu swarga iku asline. Mas yo gurung iso dibuktekno meneh-meneh mlebu temen tak guru. Tapi nek teorine lah ngono iku. Lapose sing penting gak nglarani wong, gak nyolong barange wong, gak mateni wong wis beres. Gitu? Perkara iso rabi gak iso rabi kan soal lain lah. Ya. Gitu. Nek ngurusi Indonesia diarani presiden jane ya dudu, diarani ulama kok ngono. Nggih ta mboten? Diarani maju tapi kok angel temen golek duit saiki. Nggih ta mboten? Kok sembarang jeblok ini iki ya apa? Jadi Indonesia itu penuh talbis. Eling-eling ya. Penuh talbis. Talbis itu adalah pengiblisan sesuatu. Pemalsuan. Jadi apa sing ketoke putih gurung karuan putih. Angel lagi. Apa sing karuan abang guru karuan abang. Apa sing jari wakil rakyat gak mewakili rakyat. Sing jari menteri gak tau mikir rakyate. Gitu ya. Zaman Mbah Sayyid Abdullah talbis sangat kecil. Nek ana wong apik-apik, elek-elek jelas. Nek saiki lak kabeh wong elek ngaku apik. Nggih ta mboten? Itu namanya pencitraan, gaya. Bertopeng kabeh, munafik kabeh lak ngono ya. Nah, mudah-mudahan di tempat ini karena beliau diuri-uri sudah ke-19 kali, 29 kali beliau di kholi, mudah-mudahan berkah beliau, ya berkah beliau karena syafaat Rasulullah menyebar terus dari generasi ke generasi dan marakno desa iki iso tentrem, iso apik, baldatun thayyibatun warabun ghafur, terus engko nang swargane gak angel-angel ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Awakmu wong swarga rek asline dudu wong Gresik. Gresik iku mek tamasa dilu ya. Mari ngono kon balik nang swarga. Kate nang ndi meneh? Mung ana nek loro, swarga karo neraka. Lah milih ndi kon? Nek kate milih neraka ya monggo gak masalah aku. Engko dada-dada jongor kon yo, jongor kon karo ngono ya. Ngene rek ya, oke, bismillah. Ya Allah ya Azim, kita berdoa semua. Sampeyan duwe masalah apa yang di rumah tangga sampeyan di dhewe, mohon kepada Allah. Masalah gede kaya apa leleh nek ngarepe Gusti Allah. Terus nomor 2, sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Dipilih sih Mbak Nia, Mbak Yuli. Nek biaya biasa lah ngene. Eman temen wong soge gak sembayang ya. Saiki gak sembayang iku jajal dikembangkan. Soal sembayang kan kita wis gak ada masalah ya. Traweh biyen masalah saiki gak masalah kok. Biyen 23 musuh 11 iku gelut ya. Saiki wis gak ono traweh gelut mergo wis gak ono sing traweh. Ngono ya. Dadi gak ada masalah sih rek ya. Ah, saiki apa? Eman temen sapa sing usul untuk ganti wong sugih gak sembayangi ganti apa sing kira-kira kon butuh temen saiki iku berlaku wong sugih tok rek engko nek melarat eman temen wong melarat gak sedekah ndasmu sedekah. Kene sing butuh sedekah malah dikon sedekah. Ayo nek wong sedekah ya apa? Eman temen wong melarat. Eman temen wong melarat gak sembayang, gak apa nek iku gitu ya. Awakmu eling Gusti Allah iku akan di pas duwe dhuwit karo pas gak duwe dhuwit. Oh berarti kon iku ngragas anjane. Angger gak duwe sambat ya to, duwe lali lah ngono ya. Kon niku nek gak mangan gak iso turu, begitu mangan kepengin turu kan gitu kan. Padha ae kon niku. Oke. Ayo telu ya, wong sugih, wong melarat apa meneh? Wong pangkat ya. Pertama sugih gak sedekah, melarat gak sembayang, gak ibadah. Nomor 3 wong pangkat Eman wong kuasa kok nyolongan ngono ya
seneng arek-arek. Ya timbangane kok korupsi yo. Korupsi ku ya kedukuran rek. Wis ta aja disebut koruptor. Maling ngene lho. Ngono lho koruptor barang. Wong Indonesia ku pancen senengane nutupi. Saiki yo jenenge PSK, pekerja seks angel lah. Iku tersinggung aku. Aku biyen niku SMA kelas 1 sampai 5 tahun aku ikut klub PSK. Persada Studi Klub itu untuk pembelajaran sastra dan kebudayaan. Lalu disebut PSK lah, tersinggung aku. Lalu aku belajar di PSK ya, lalu saya PSK. Sebelum PSK WTS, wanita tuna susila. Lah lanangnya, kok gak disebut LTS? Lelaki tuna susila. Wes, nek kene apa rek? Wis gak nyela-nyela jadi WTS PSK balon ngono ya, balon. Apa sing banter siji? Oke, apa meneh? Balon, telu. Aku gumun lho, Pak. Angger soal situ iku cangkeme kok petuawaan nemen ya. Nek sing pas alim-alim gak ngomong ya. Begitu tutuk iku wow. Oke. Jadi kita itu suka begitu menyembunyikan. Misalnya ono pejabat korupsi ditangkap, terus disebut oknum, ngono toh? Ya wes ya pejabat ada ya, mesti pejabat ae ngono lho. Di angger maling disebut oknum. Artinya pejabat tertentu yang tidak karena jabatannya tapi karena orangnya itu jenenge oknum ngono ya, oke ya. Jadi wis telu ya, Mas ya. Sing ketiga eman-eman wong kuwasa kok nyolongan, oke. Wes telu ya, oke.